yang membuat paslon Ganjar Mahfud khawatir orang yang berada di belakang Gibran. Siapa? Presiden Joko Widodo yang adalah ayah dari Gibran. Ini persoalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan ini. Tak lupa saya Bustaminarda mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh pemirsa, semoga kita semuanya selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, saya baru saja mendapat teguran dari istri saya. Dia menegur saya karena dia melihat di dalam mengomentari sidang-sidang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi MK beberapa hari ini, pada konten-konten saya sepertinya terbawa emosi. Menurut istri saya itu kurang pas katanya. Sekarang saya akan berupaya tidak lagi demikian, tetapi entah mengapa sahabat BN, memang saya akui saya agak terbawa arus dalam berbicara tentang fenomena yang terjadi di MK ini. Sahabat BN, dengan telah dibacakannya oleh Ketua MK Profesor Jimli Asriki putusan MK yang telah memberikan sanksi teguran kepada 9 hakim Mahkamah Konstitusi atau hakim MK, dan juga telah membacakan putusan yang khusus memberhentikan Ketua MK Anwar Usman dari jabatannya. Menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. Sekaitan dengan ini, menarik agaknya apabila kita melihat ketiga pasangan calon atau paslon kita yang sekarang telah terdaftar di KPU. Dari abjad nama capres kita, saya sebutkan 3 paslon itu. Sebagaimana kita ketahui, paslon Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, yang lebih dikenal dengan paslon Amin. Selanjutnya paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD. Yang berikutnya paslon Prabowo Subianto Gibran
Raka Buming Raka. Bagaimana kelihatannya atau kira-kira apa yang berkecamuk di kepala ketiga paslon ini setelah MK membacakan putusannya hari Selasa kemarin. Sahabat BN, tentu saja berbeda-beda sikap ketiga paslon ini menerima atau menyikapi putusan dari MK kemarin itu. Akan tetapi apabila kita coba menganalisa sikap dari ketiga paslon ini, sekarang setidaknya kita dapat memperkirakan sebagai berikut. Dengan putusan MK kemarin itu, kita dapat memperkirakan paslon Anies Baswedan Caimin atau Amin tampaknya tidak begitu terdampak oleh putusan MK tersebut. Sebab sejak jauh-jauh hari paslon Amin kelihatannya tidak begitu berketersinggungan dengan pasangan calon Prabowo Gibran. Walaupun yang namanya politik, jelaslah tidak mungkin tidak ada irisannya agak sedikit, pasti ada. Tetapi tampaknya tidak begitu kentara irisannya atau ketersinggungan antara dua paslon ini. Sehingga sekarang kita melihat pasangan Amin tidak begitu banyak tim dia mengomentari hasil putusan MK kemarin itu. Namun paslon Amin tampaknya semakin sibuk ke tengah-tengah masyarakat. Kita lihat kemarin bagaimana di Solo dia dan tempat-tempat lain. Kita melihat rakyat semakin tampak berjibaku mendukung paslon Amin ini. Mungkinkah karena paslon Amin ini satu-satunya yang menggaungkan perubahan, sedangkan kita tahu paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD dan Prabowo Gibran keduanya sama-sama telah menyatakan komitmennya melanjutkan rezim Jokowi sekarang. Anies Caimin lah yang dari dulu sampai sekarang dan tentu juga sampai selanjutnya nanti punya komitmen perubahan. Kita tentu masih ingat bagaimana kepalan tangan Caimin begitu keluar dari kantor KPU berorasi di tengah masa pendukungnya memekikkan perubahan disambut gemuruh oleh masa pendukungnya waktu itu. Bagaimana dengan Ganjar Pranowo Mahfud MD? Perlu agaknya kita mengakui bahwa paslon Ganjar Mahfud punya irisan yang sangat kuat
punya efek atau dampak sangat kuat dengan putusan MK kemarin itu. Kenapa dikatakan demikian? Andaikan saja putusan MK kemarin itu membatalkan pencawapresan Gibran, mungkin lain sambutan atau tanggapan tim Ganjar Mahfud atau pihak Ganjar Mahfud menyikapinya. Tetapi karena putusan MK itu hanya memberhentikan ketua MK dari jabatannya, tidak menganulir putusan MK yang menjadikan Gibran melaju ke KPU mendaftar sebagai cawapres Prabowo. Inilah mungkin yang sangat berdampak secara politis kepada paslon Ganjar Mahfud. Apapunlah dampaknya, kita tahu Ganjar itu punya basis yang sangat kuat di Jawa Tengah. Sebab Ganjar berasal dari Jawa Tengah. Dia malah baru saja melepas ke jabatan Gubernur Jawa Tengah 2 kali periode. Bagaimana dengan Prabowo Gibran? Kita tahu Gibran itu juga berasal dari Jawa Tengah. Malah dia sekarang wali kota Solo. Kalau Gibran mungkin tidak begitu kuat pengaruhnya dibandingkan Ganjar di Jawa Tengah. Sebab Ganjar di Jawa Tengah itu jadi gubernur 10 tahun. Sedangkan Gibran baru jadi wali kota 3 tahun. 3 atau 2 tahun ya. Dari segi keseniorannya pun demikian pula. Ganjar sudah senior. Baik dari segi kewibawaan, dari segi pengalaman, dari segi popularitasnya di Jawa Tengah. Sedangkan Gibran jauh di belakang Ganjar dari segi usia, dari segi pengalaman di Jawa Tengah, dari sisi popularitas Jawa Tengah. Tetapi yang membuat paslon Ganjar Mahfud khawatir tentu saja orang yang berada di belakang Gibran. Siapa? Presiden Joko Widodo yang adalah ayah dari Gibran. Ini persoalannya. Dengan adanya Jokowi di belakang Gibran, walaupun Jokowi mengatakan saya tidak ikut-ikut, saya tidak turut campur dan lain sebagainya, tetapi tidak akan mungkin tidak ada pengaruh Jokowi terhadap Gibran baik di Jawa Tengah maupun di daerah lain, dan terutama tentu di kampungnya di Jawa Tengah. Ini yang membuat suara elektabilitas Ganjar menjadi mengkhawatirkan di Jawa Tengah. Kalaulah di Jawa Tengah suara Ganjar terpecah 2 kepada Gibran atau Prabowo, di daerah lain pun jelas akan setali 2 uang dengan itu. Apalagi di Jawa Tengah kita dengar-dengar Caimin termasuk yang kuat di sana.
dengan pengaruh PKB-nya, dengan pengaruh Nahdien-nya. Sungguh Jawa Tengah bisa-bisa nanti terpecah 3 suaranya. Inilah salah satu yang masuk akal kalau kita lihat efek atau dampak langsungnya. Tidak dianulirnya putusan nomor 90 MK itu oleh MK. Itu kalau kita perhatikan. Jadi memang kita perkirakan paslon Ganjar Pranowo sekarang khawatir dengan putusan MK yang tidak membatalkan putusan MK nomor 90 itu, yang membuat Gibran tetap melaju menjadi cawapres Prabowo. Bagaimana dengan Prabowo Gibran sendiri? Prabowo Gibran sekarang bisa kita perkirakan sedang berada di dalam kegusaran. Kenapa dikatakan berada dalam kegusaran? Sebab putusan MK yang memberhentikan ketua MK ini jelas akan berdampak sangat besar kepada paslon Prabowo Gibran. Kenapa begitu? Karena putusan MK ini sepertinya mempublikasikan, memekikkan, menyuarakan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa memang telah terjadi pelanggaran oleh ketua MK yang adalah pamannya Gibran, adik iparnya ayah Gibran, Jokowi, di dalam meloloskan Gibran sebagai cawapres lewat putusan MK nomor 90 yang heboh itu. Bisa jadi nanti opini akan menggelinding di tengah-tengah publik bahwa Gibran itu menjadi cawapres berawal dari ketidakberesan di MK. Berawal dari ketidakadilan di MK. Bayangkan kalau seorang cawapres telah dapat stigma proses yang dilewatinya menjadi cawapres keliru, cacat secara hukum. Jelas ini akan berdampak nanti kepada elektabilitas paslon Prabowo Gibran. Dengan demikian, kita memperkirakan paslon Prabowo Gibran sekarang sedang gusar. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.